Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayah bunda yang insyaallah pada pagi hari ini alhamdulillah telah bergabung di ruang Zoom ini dan yang juga telah hadir bersama kita Bapak Irfan Budi Kustanto, SPSI, MPSI Psikolog. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Bina Ilmi Palembang, dalam hal ini Pak Baizun tidak bisa hadir, ayah bunda sekalian, karena ada agenda di Diknas. Kemudian Bunda Juli selaku Waka Kurikulum beserta staf, Pak Ardi, Pak Hadi yang sudah mengawali rangkaian kegiatan kita hari ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ayah bunda di 12 Ramadan. Di layar Pak Imron ini ada Ananda Ibran Al-Fatih sama Bunda ya. Ayah bunda sekalian, di 12 Ramadan ini Allah pertemukan kita di ruang Zoom yang ini sudah menjadi hal yang biasa sebenarnya bunda sekalian di Bina Ilmi. Setelah 1 tahun ini kita ditempa oleh pandemi virus corona, maka kita terbiasa dengan pertemuan-pertemuan melalui ruang Zoom ini. Namun insya Allah ini tidak mengurangi daripada esensi pertemuan kita pada hari ini. Kami sapa dulu, Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ayah bunda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini sudah ada Pak Jun juga, Pak Jun Wandri di layar Pak Imron. Pada pagi hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ardi dalam membuka kegiatan kita tadi, bahwa insya Allah ya bunda hari ini kita akan mendengarkan langsung presentasi hasil observasi ya. Dan ini menjadi bagian daripada rangkaian PPDB, penerimaan peserta didik baru khususnya di SDIT Bina Ilmi Palembang. Alhamdulillah Ananda sudah mengikuti rangkaian observasi dari beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah hari ini ya bunda sekalian, mungkin kita saat observasi kita bertanya-tanya, atau bahkan mungkin ada di antara kita setelah Ananda selesai dari ruang observasi langsung bertanya, nak kira-kira apa yang ditanya tadi ya. Nah insya Allah hari ini melalui Pak Irfan nanti akan disampaikan ayah bunda sekalian apa-apa saja yang sebenarnya digali ya, dari observasi yang telah dilaksanakan, yang telah diikuti oleh Ananda. Insya Allah kita akan mengetahui bahwa ini yang menjadi titik yang menjadi observasi yang telah dilaksanakan. Jadi kita tidak bertanya-tanya dan tentunya kita akan mengetahui dari apa yang menjadi observasi dari Ananda kita. Ayah bunda, dalam kesempatan ini juga nantinya melalui Pak Irfan selaku manajer asesmen LPT Yayasan Solusia, kita akan boleh bertanya nantinya terkait apa yang menjadi hasil dari Ananda kita, sehingga kita selaku ayah bunda, selaku orang tua itu bisa mengenal lebih jauh lagi. Walaupun Pak Imron yakin kita sebagai orang tua mengetahui ya, apa yang menjadi potensi daripada Ananda kita, dan insya Allah melalui pertemuan ini juga nanti insya Allah Pak Irfan nanti meluangkan waktu yang seluas-luasnya nanti dari pertanyaan ayah bunda sekalian terkait observasi yang telah diikuti oleh Ananda. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah ini yang dapat Pak Imron sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mewakili daripada Pak Baizun sebagai Kepala Sekolah SDIT Bina Ilmi Palembang menghaturkan terima kasih teruntuk kepada Pak Irfan yang telah bersedia pada hari ini, dan terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu
di hari Sabtu ini untuk mengikuti rangkaian presentasi hasil observasi Ananda yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Pak Irfan. Tentu di tengah kesibukan Ayah Bunda meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian ini. Dan insya Allah ini menjadi hal positif yang awal ya, sebelum Ananda nanti betul-betul memasuki jenjang sekolah di SDIT Bina Ilmi Palembang, yang tentunya nanti ketika Ananda bersekolah ya Bunda sekalian, kita akan ada beberapa kegiatan yang itu melibatkan orang tua. Dan ini besar harapan dari guru-guru bahwa ayah bunda, bapak ibu, abi dan umi sekalian itu bisa berkontribusi di dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Insya Allah ini yang dapat Pak Imron sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Irfan Budi Kustanto yang telah hadir dan menyempatkan hadir untuk menyampaikan hasil observasi Ananda nantinya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah menyempatkan hadir, dan insya Allah semoga kita berharap ayah bunda sekalian, walaupun pertemuan kita via Zoom pada pagi hari ini, semoga ini menjadi bagian daripada satu kebaikan yang kita lakukan di Ramadan, 12 Ramadan pada hari ini. Di jam dekat Pak Imron ini pukul 9.43. Insya Allah beberapa jam lagi kita berbuka ya bunda sekalian ya. Insya Allah. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imron telah melakukan kata sambutan pada hari ini. Baik ayah dan bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja pada hari ini kita mendengarkan bersama-sama dari Bapak Irfan Budi Kustanto, SPSI, MPSI, Psikologi ya, untuk mendengarkan penjelasan hasil observasi pada hari ini. Langsung saja kepada Bapak Irfan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelumnya tadi saya sudah share materi Bapak ya. Bisa ditampilkan? Oke Pak. Iya ya. Oke, sambil berjalan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Ilmi, SDIT Bina Ilmi yang telah memberikan kesempatan selama ini untuk bekerja sama dalam tes kematangan calon siswa baru di SDIT Bina Ilmi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama diwakili Pak Imron, dan jajaran guru didik di SDIT Bina Ilmi Pusat. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jelaskan langsung aja, dan saya akan jelaskan beberapa yang berkaitan tes yang dilakukan kepada anak Bapak Ibu sekalian. Next. Ke page berikutnya. Oke, langsung aja ini perkenalan aja. Nama saya Irfan Budi Kustanto, Bapak Ibu sekalian. Lahirnya di Ngawi di Jawa Timur 1978. Sekarang alhamdulillah sudah menikah dengan 4 anak. Saya yang pertama itu laki-laki, Nabila Grafati, sekarang di pondok, kemudian Fathia Salsabila kelas 4 SD, kemudian kembar Hana Maiza sama Hani Maiza. Itu pekerjaan sekarang
sebagai manajer asesmen di lembaga praktek LPT Yayasan Sulisia. Untuk konsultasi nanti bisa melalui HP yang ada tertera di situ. Bila ada hal-hal yang ingin bertanya secara sifatnya pribadi, silahkan. Nanti kami akan coba menjawab dan mendampingi hal-hal yang berkaitan dengan psikotes yang telah dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk alat tes, jadi alat tes yang kita gunakan itu adalah adaptasi dari tahun 1969 yang awalnya alat tes dibuat dan terus mengalami perkembangan. Jadi kalau mendengar kata psikotes itu jangan disamakan ketika Bapak Ibu pernah psikotes gitu ya. Jadi tesnya tidak seperti yang dilakukan tes oleh orang dewasa, tapi benar-benar tesnya ini adalah tes untuk mengukur kesiapan anak itu bersekolah. Karena nanti memang anak bersekolah itu yang dibutuhkan adalah apakah anak itu sudah matang atau belum untuk mengikuti tugas-tugas yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Next. Yang pasti karena psikotes, jadi butuh standar gitu ya, yang jelas. Yang pertama adalah valid, yang artinya kalau tes yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, hasilnya itu bisa digunakan dimanapun, asal sekolah-sekolah yang menggunakan psikotes berdasarkan HIMSI. Jadi terstandar dari Himpunan Psikologi Indonesia. Valid, terstandar, objektif, artinya bisa mengukur mana yang matang, mana yang belum, mana yang butuh banyak perlakuan supaya siap. Informatif, dan kemudian 5 mudah digunakan. Artinya alat tesnya sangat mudah digunakan. Nah ini tujuannya. Jadi untuk meningkatkan kematangan siswa yang akan mengikuti sekolah dasar, akan diketahui kemampuan intelektualnya seperti apa, kematangan emosionalnya seperti apa, bahasanya seperti apa, motorik dan sosialnya. Nah, dari beberapa hal ini kita coba memetakan apakah anak Bapak Ibu itu sudah siap untuk bersekolah atau tidak. Oke, next. Ini sebagai pengantar aja. Nah, yang pasti alat tesnya digunakan secara individu Bapak Ibu sekalian. Jadi satu anak itu adalah satu tester, jadi berdua gitu seperti itu. Dan untuk tes anak memang yang paling baik yang memenuhi standar psikologi adalah dia tesnya individual. Nah, kemarin kami mendapat komplain gitu ya, bukan dari SD, dari SD yang lain, anaknya pernah tes di satu tempat yang hasilnya jauh beda dengan yang kami berikan gitu. Nah, ketika kami tanya tesnya seperti apa? Tesnya itu klasikal Pak, cuma 5-6 menit ada hasilnya. Hasilnya itu lengkap gitu. Ada kepribadian, ada IQ, dan sebagainya. Nah, itu kalau saya baca cenderung ke laporan hasil tes untuk individu dewasa gitu ya. Yang kedua, ada observasi yang objektif. Artinya ketika hasil tes itu penggabungan antara tes anak, kemudian juga observasi orang tua, ya, kemudian observasi dari gurunya atau orang tua juga, atau dari testernya. Kenapa? Karena kalau kita murni menggunakan hasil tes, tentu nanti tidak ada hasil yang objektif. Makanya kita menggunakan dari orang tua juga dan dari guru atau dari testernya. Maka 3 hal ini yang benar-benar digunakan untuk tes anak. Karena tes anak ini kan sifatnya masih berkembang gitu ya. Jangan sampai nanti ketika proses tes itu benar-benar membuat kita nanti dengan hasilnya agak kurang semangat gitu ya. Atau kalau hasilnya bagus kita terlalu pede, kalau hasilnya tidak bagus kita malah underestimate dengan anak kita gitu. Terus yang ketiga, yang benar-benar dilakukan oleh orang yang memang menguasai alat tes anak, ya misalnya kalau anaknya kurang konsentrasi apa yang harus dilakukan, misalnya anaknya berjalan-jalan dulu apa yang dilakukan, insya Allah tester-tester kami sudah berpengalaman untuk itu. Kecuali ada kasuistik tertentu yang memang tesnya tidak bisa dilakukan atau tesnya tertunda. Next. Ya, jadi ya. Biasanya tesnya tidak dalam waktu pendek, paling lama setengah jam, ya tergantung anaknya. Kalau semakin cerdas anaknya, biasanya tesnya lebih lama. Ya. Kalau tidak terlalu memahami persoalan, biasanya agak lama dia menerima instruksi dan menjawabnya. Ya.
Jadi suasananya seperti bermain dan anak tidak merasa terbebani dengan soal-soal yang diajukan. Jadi jangan terbayang psikotes untuk orang dewasa. Jadi sangat jauh berbeda sama sekali. Apa yang kami observasi Bapak Ibu sekalian dari observernya? Yang pertama adalah cepat tidaknya menerima instruksi. Ada anak yang cepat menerima instruksi, ada anak yang lambat menerima instruksi. Berkali-kali baru ngeh dia, baru ngerti gitu. Ya. Kedua, motorik. Nah, nanti ada motorik, harusnya kita lihat seperti apa. Ya. Karena motorik ini bekal yang sangat penting untuk memasuki jenjang akademis, terutama untuk pendidikan dasar. Ya. Karena menulis, semua tugas-tugas itu dibutuhkan adalah motoriknya. Yang ketiga, konsentrasi dan perhatiannya. Ada anak yang mungkin 5 menit konsentrasi, habis itu buyar. Ada anak yang baru 15 menit tes, anaknya sudah lihat kanan kiri, lihat kawannya selesai, dia konsentrasinya buyar. Perhatiannya juga seperti itu. Keempat, cara kerjanya. Ketekunan dan tempo kerja. Ada anak yang cara kerjanya itu lambat, tapi pasti. Ada anak yang pengen cepat selesai gitu. Sudah, walaupun jawabannya mungkin salah, ya, harus diulang lagi. Gitu. Ya. Ada anak yang tekun gitu, ada anak yang meloncat-loncat dari bawah ke atas, ada yang tempo kerjanya cepat, ada yang lambat. Kelima, pengendalian diri, keberanian dan agresivitas. Ya. Pengendalian diri, apakah dia bisa duduk diam, mengikuti perintah dari observernya, apakah dia mau bertatap muka dengan testernya, bertanya, nah seperti itu. Ya. Ini bagian dari apa yang kami observasi dari anak Bapak Ibu sekalian. Next. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk tes anak ini tidak butuh latihan. Jadi anak tidak perlu diles-leskan. Saya pernah dapati orang tua yang minta anaknya diles tes kematangan ini, Pak. Jadi kita tidak bisa, Ibu, kalau untuk tes. Kenapa? Karena memang tidak butuh latihan. Karena pada hakikatnya ini kan memotret kondisi potensi si anak gitu. Ya, kalau sudah dilatih, sudah di ini, nanti hasilnya tidak akan sesuai. Saya kasihan untuk anaknya gitu. Yang pasti tidak butuh latihan, kondisi anak memang harus fit, ya. Kalau pilek sakit itu memang mempengaruhi hasil tes, apalagi kalau mood anak itu jelek dari pagi. Biasanya karena, mohon maaf, karena bangunnya itu habis tidur lagi, misalnya jam 8 harus sudah ke sekolah, akhirnya anak dibanguni cepat sambil marah-marah, akhirnya anak moodnya jelek. Nah, ketika moodnya jelek, biasanya kita lihat kondisi anak itu untuk mengerjakan tes itu agak susah. Ya, makanya butuh pendekatan dan sebagainya, sarapan dulu. Ya. Kemudian kadang-kala juga senyaman mungkin untuk anak. Seringkali kami dapati orang tua yang dari rumah sudah ngomong, nanti kamu di psikotes. Anak kan tidak ngerti, Bu, ya, psikotes itu seperti apa gitu ya. Kayak dokter itu, nah kadang-kadang seperti itu, salah itu ya. Nanti periksa orang gitu. Akhirnya anak jadi takut gitu, wanti-wanti gitu ya. Mau masuk kelas aja dorong-dorongan. Ada yang mesti, kata orang Jawa itu, gentoli ayahnya, gentoli ibunya untuk masuk ke ruang tes. Gitu. Karena dari awal kecemasan orang tua sudah di-coping oleh anaknya gitu. Ya, terutama untuk Bapak Ibu yang anak pertama, biasanya anak sulung, kan kecemasan lebih daripada anak kedua, ketiga nantinya, gitu ya. Sehingga kecemasan orang tua, bahkan lebih cemas orang tuanya daripada anaknya untuk psikotes itu ada gitu, kita temui. Makanya hindari kata tes, tapi yang penting adalah nanti kita bermain. Nah, itu. Makanya di awal tes biasanya kita akan main-main ini loh, main coret-coret. Nah, ketika anak sudah tahu tugasnya seperti apa, ternyata mudah, anak akan lebih siap untuk melakukan tes kematangan ini. Next. Nah, ini contoh alat tesnya, Bapak Ibu sekalian. Nanti anak cuma disuruh ingat nih. Ini tes yang pertama ya, disuruh ingat ini apa, ini rumput, ini boneka salju, ini ular gitu. Ini untuk melihat memorinya seperti apa. Jadi disuruh ingat-ingat, ada gelas, nanti ada kupu-kupu, semuanya sehari-hari yang anak. Oke, next. Nah, ini contohnya ya, pengamatan bentuk dan membedakan. Jadi tesnya cuma mencoret. Jadi adik-adik nanti cari gambar yang sama dengan gambar ini ya. Nah, nanti kalau ketemu dicoret. Jadi dia mencoret gambar yang tengah. Nah, tugasnya cuma mencoret aja. Nah, karena ini merupakan dasar keterampilan membaca dan menulis. Ya. Kalau anak itu susah untuk membedakan bentuk, biasanya susah untuk belajar membacanya.
Nanti B ketukar dengan D, kebalik-balik P-nya atau P ke belakang jadi G dan sebagainya. Maka di sini adalah koordinasi visual motorik penting untuk tahapan membaca dan menulis. Kalau huruf sudah jelas, huruf tahu tapi bentuk nggak tahu, seringkali terjadi seperti itu. Nulis 3 kebalik, 9 kebalik, 6 kebalik, dan sebagainya. Oke. Next. Nah, ini juga motorik halus. Jadi, anak cuma disuruh gambar aja, Bu. Meneruskan, bintang itu kurangnya apa ya? Nanti dia bikin segitiga. Kalau catut itu supaya sama-sama kuat, apa ya catutnya? Ya, dikasih yang besar, ditambahin. Kemudian kalau rendah itu, apa yang kurang ya? Nah, ditambahi dia, membuat rendah seperti itu. Nah, ini di sini kita melihat bagaimana seorang anak itu memegang pensil. Ya. Semakin keras dia memegang pensil, biasanya motorik halusnya tidak bagus. Karena kalau bayangkan Bapak Ibu menulis dengan memegang pensil itu dengan sangat kuat gitu ya. Saya memegang pensil ini dengan kuat itu, maka kalau nulis kata-kata cuma sebaris itu sudah capek. Tapi kalau motorik halusnya itu lembut, dia menggambarnya, biasanya akan mudah untuk menulis mengerjakan tugas-tugas. Banyak anak SD yang di kelas 2, kelas 3 malas untuk bikin tugas. Salah satu yang kami temui adalah motorik halusnya belum selesai tugas perkembangannya. Jadi tidak halus, dia kasar, dia megang pensilnya itu berat. Ya. Oke, next. Nah, ini pengertian tentang besar, jumlah, dan perbandingan. Ini dasar dari pelajaran matematika, konsep gitu ya. Anak yang paling tinggi yang mana? Nah, ini. Maka atau anak yang paling tengah yang mana? Maka dia mencoret. Oke. Next. Nah, ini ketelitian, jadi anak disuruh nyari gambar di situ ya, gambar binatang kecil, nah, macam-macam. Kalau ketemu di situ ada laba-laba gitu, kalau dia konsentrasinya bagus, ya, dia akan cepat ketemu tuh. Tapi kalau dia bingung bentuk dan sebagainya, maka konsentrasinya juga kadang-kadang berhubungan. Ya, ini untuk menunjang keterampilan membaca dan berhitung. Ya. Next. Nah, ini konsep penalaran ya, sikap kritis membedakan antara objek yang penting atau tidak penting. Ya. Mana misalnya kalau ini yang mana? Oke. Oke, tadi sudah next ya. Nah, ini bedakan. Misalnya anak disuruh mana yang hilang, oh matanya yang hilang. Tapi kalau anak belum bisa bedakan mana yang tidak penting, mungkin ditambahnya, oh dia bikin kalung gitu. Bikin kalung. Atau ada juga anak yang iseng dia bikin kumis. Bukan matanya yang dibikin. Kemudian ini apa yang kurang dari teko ini? Ada anak yang bikin yang benar bikin apa kuping tekonya supaya mudah untuk dituangkan. Tapi kalau anak yang mungkin jarang menggunakan teko atau jarang melihat orang menuangkan, dia mungkin akan bikin, oh ini Pak kurang gorengan gitu ya, atau kurang apa gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Next. Nah ini ketekunan, fokus. Jadi tugas anak adalah mencari rumah kecil itu yang ada pojok di sebelah kanan atau kiri boneka itu ya. Nyari rumah itu temu, maka anak disuruh menggambar. Nah ini fokus dan ketekunan. Ada anak yang belum disuruh ngerjain, sudah ngomong sudah. Akhirnya semuanya dicoret itu. Ada anak yang tekun dia satu-satu dilihatnya dari bawah itu sekitar ada 15 baris seperti itu. Nah, itu. Ada anak yang tekun mungkin dari awal, tapi anak yang kurang tekun atau ingin cepat selesai, dia langsung ke bawah aja. Nah, ini bisa lihat konsentrasinya dan cara mengerjakan tugasnya seperti apa. Ada anak yang sudah biasa mengerjakan tugas, paham akan tugasnya, dia akan mencari sampai selesai. Ada anak yang mungkin belum paham, yang penting dapat, ya seasal dapatnya dia akan selesai. Ini konsentrasi. Next. Nah ini kembali yang tadi, daya ingat. Tadi anak disuruh ingat mana ya, yang di depan tadi disuruh mengingat, sekarang coret yang Anda ingat. Ada anak yang benar-benar ingat semuanya. Nah, itu. Jadi untuk melihat daya ingatan, memorinya. Next. Nah ini, sosial kepekatan terhadap sekitar wawasan. Jadi misalnya di sini tugasnya, silakan coret anak yang paling rajin yang mana ya. Nah, kalau anak sudah mulai matang untuk persiapan sekolahnya, dia akan mencoret anak yang sedang belajar. Tapi kalau anak itu mungkin masih bingung, yang rajin seperti apa, ya mungkin dia akan mencoret yang sedang main lompat tali atau main bola. Itu anak yang rajin gitu. Tapi jarang dia akan mencoret anak yang sedang tidur gitu. Jadi sudah ada pemahaman terhadap wawasan umum dan sekitarnya. Jadi disuruh milih.
Next, selanjutnya. Nah, di sini cerita. Jadi memahami cerita. Kenapa ini penting ya, kemampuan untuk mendengar dan menyimak? Karena siswa SD kelas 1 itu harus bisa mendengar dan menyimak apa yang dikatakan gurunya. Bayangkan kalau siswa kelas SD, sekolah dasar ini, dia tidak bisa mendengar dan menyimak kata-kata gurunya. Susah untuk seperti itu, karena berkaitan dengan konsentrasi dan pemahaman dia. Maka dia akan susah untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah biasanya. Di sini diceritakan, jadi observer cerita, pada suatu hari si Budi bermain dengan main-mainannya, tiba-tiba datang seekor anjing. Anjing itu kemudian ditarik ekornya oleh si Budi. Si Budi, ayah Budi yang sedang membaca di ruang tamu, berteriak kepada Budi, "Hei Budi, jangan kau memainkan anjing itu." Nah, anjing itu tiba-tiba lari dan dikejar oleh si Budi. Dan Budi tanpa melihat kiri kanan akhirnya ditabrak oleh bapak yang bawa sepeda. Oleh bapak yang bawa sepeda, si Budi dibawa ke rumahnya dan diobati oleh ayahnya. Nah, seperti itu. Dan ayah Budi berkata pada Budi, "Budi, kalau nanti menyeberang jalan hati-hati ya." Nah, anak nanti disuruh nyoret tuh ceritanya. Karena di situ nanti ada anak yang diobati oleh suster perempuan, padahal ceritanya diobati oleh bapaknya sendiri gitu. Siapa yang digendong? Ada anak nyoret, yang digendong adalah anjingnya gitu, bukan si Budinya gitu. Nah, ini kemampuan untuk memahami, mendengar dan menyimak. Next, selanjutnya. Nah, gambar orang, jadi anak-anak disuruh gambar, sederhana perintahnya. Bisa gambar orang nggak? Biasanya ada anak yang bisa langsung gambar orang, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Tapi ada anak yang tidak bisa, dia ngomong. Dia bisa gambar orang. Gambar apa bisanya? Oh, gambar boneka. Oh, bisa gambar boneka. Punya kepala nggak bonekanya? Punya kepala. Oke, kepala. Kemudian kira-kira apa lagi ya? Oh iya, ada matanya. Akhirnya jadi orang juga. Atau diserahkan kalau anaknya males itu, sukanya mau gambar apa dulu? Misalnya, Siska mau gambar mobil dulu, atau gambar bunga dulu. Silahkan gambar bunga dulu. Tapi nanti ada gambar orangnya ya. Iya. Nah, itu supaya anak-anak mudah menggambar. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat seperti apa dia dengan body image-nya gitu ya. Oke. Kalau anak itu, mohon maaf, kalau dari hasil penelitian kami, kalau anak yang cenderung mandiri, kemandirian, biasanya dia akan menggambar tangan. Kenapa? Karena tangannya itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia makan sendiri, pakai sepatu sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, karena itu ada fungsi tangan di dalam dirinya. Nah, makanya dia menggambar tangan. Tapi kecenderungan anak yang tidak menggambar tangan biasanya anak yang tidak mandiri biasanya. Kenapa? Mungkin mandinya dimandiin, pakai baju dibajuin, makan disuapin dan sebagainya. Sehingga gambar tangan tidak ada dalam gambar itu. Itu salah satu indikator kemandirian dalam satu tes gambar. Apakah sama dengan orang dewasa? Walau alam ya. Apakah orang dewasa tidak gambar tangan itu termasuk orang yang tidak mandiri? Bisa jadi, bisa juga tidak. Tapi biasanya orang yang dewasa yang tidak gambar tangan, biasanya kalau beli barang, sudah milih A, B, C, D, E, dia mau milih D, kawannya nunjuk A, maka A itu yang dibelinya gitu ya. Susah untuk menentukan pilihan biasanya. Oke, next. Nah, ini prosesnya, tesnya satu orang satu. Yang di bawah itu untuk tes masuk pindahan ya, alat tesnya berbeda dengan yang baru masuk. Next. Nah, ini kalau salah ini di Lemabang ya, tesnya seperti ini, satu orang satu anak. Fokus ini sebelum pandemi ya. Oke, next. Nah, dari hasilnya Bapak Ibu sekalian, dari hasil tes kemarin sekitar Januari sampai April 2021, itu sekitar 54 orang kalau tidak salah. Ya. Hasilnya sangat siap itu 26 siswa, cukup siap itu 20 siswa, kurang siap itu 7 siswa, belum siap itu 1 siswa. Jadi sekitar hampir bisa dikatakan hampir 80%, ya 80% atau 75% itu rata-rata juga cukup siap. Ya. Kredit kita kalau cukup siap itu artinya dia siap untuk mengikuti pembelajaran di SD kelas 1, tentu dengan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kalau kurang siap berarti memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Kalau belum siap secara tes berarti memang anaknya belum siap gitu, atau ada hal yang membuat anak itu memang belum siap. Next. Nah, ini
Dari tes 54 siswa, rata-rata yang paling bagus adalah kemampuan bedakan pengamatan bentuk, kemampuan pemahaman cerita bagus, konsentrasinya lumayan, daya ingatnya juga bagus. Ya. Semakin ke bawah itu yang paling kecil, yang terutama masalah aspek emosional dan sosial ya. Misalnya dari kepercayaan diri, keberanian, kemandirian, keaktifan, penyesuaian diri, terutama 15 sampai 17, pengendalian itu sangat kurang, yaitu motorik halus juga sangat kurang, dan terutama kemampuan koordinasi visual motorik, ya, terutama menggambar orang tadi itu sangat kurang. Artinya dari 3 ini pengendalian diri, karena pengendalian diri nanti dia akan ada hubungannya dengan konsentrasi, kemandirian, penyesuaian diri, nah, kemudian motorik halus juga sangat kurang. Next. Oke, ini aspek yang terendah, koordinasi visual motorik, motorik halus, dan pengendalian diri. Ya. Karena koordinasi visual motorik itu bagaimana dia bisa menangkap bentuk-bentuk dan menyesuaikan dengan apa yang dibuatnya. Motorik halus, bagaimana dia menggunakan jari-jari tangannya itu, ini sangat penting sekali, terutama untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian pengendalian diri, ya. Apakah anak itu bisa duduk diam, kemudian apakah anak itu bisa menerima otoritas yang baru dari orang tua ke guru gitu, seperti itu pengendalian dirinya. Apakah bisa duduk diam selama 5 sampai 10 menit, kemudian apakah anak itu bisa tidak ingin cepat selesai asal-asalan kerja dan sebagainya. Oke. Untuk bulan Januari sampai April 2021 ini. Next. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada hal yang berbeda gitu ya, dari observasi yang kami temukan dengan data tes berbeda dengan data isian orang tua. Ya. Bisa jadi perbedaan itu adalah terutama pada si anak gitu ya. Di rumah mungkin ceria dan sebagainya. Ketika ketemu orang baru, dia freeze, ya, diam gitu. Itu ada beberapa anak seperti itu. Atau anaknya mungkin di SD TK-nya bagus sekali dia, komunikasi dan sebagainya. Tapi hasilnya ketika tes jauh berbeda. Terutama ketika masa pandemi ini memang ada, karena kita juga tes di beberapa SD di sekolah lain gitu ya, ada sedikit dan stimulus untuk sosial anak itu jadi lebih kurang. Ya. Yang kedua kondisi anak. Ya. Kondisi anak, ada anak yang sehat, yang tidak sehat. Ada anak yang dari rumah sudah bad seperti yang saya bilang tadi, sehingga tidak sesuai gitu. Kemudian kecemasan orang tua, ya, terutama kecemasan ibu. Kenapa saya bilang seperti ini? Itu karena kecemasan ibu itu sangat mempengaruhi perilaku anak gitu ketika tes. Kalau semakin cemas ibunya, maka anak juga semakin cemas. Karena anak terdekat dengan ibu gitu ya. Anak terdekat dengan ibu, ketika melihat ibunya cemas, biasanya kecemasan itu coping menular pada anak. Sampai kami pernah menemui anak yang tes itu sampai gitu, ngompol karena takutnya tadi. Ketika saya dialog dengan orang tuanya, ternyata pada masa kecil orang tuanya juga kalau takut itu melakukan hal yang sama gitu. Artinya bukan turunan ya, hal yang sama ngompol juga. Nah, jadi pertanyaan sering diajukan, mengapa pengamatan orang tua dengan hasil asesmen atau tes itu berbeda? Itu tadi, karena kondisi tes itu memang dirancang supaya anak siap dengan kondisi baru. Kalau anaknya itu benar-benar siap matang di sekolah, maka kondisi anak CPU mempengaruhi hasil tes. Masukin ke CPU masih tak nyala. Perbedaan ada yang EQ-nya tinggi tapi hasilnya kurang siap, sebaliknya EQ-nya rata-rata hasilnya sangat siap. Nah, perbedaannya di situ bisa jadi gitu. Kami temukan beberapa anak yang EQ-nya tinggi rata-rata gitu ya, tetapi secara aspek emosional sama aspek sosial dia kurang gitu. Ya. Secara emosional sama aspek sosial dia kurang. Pinter tapi pengendalian kurang, keberaniannya kurang dan sebagainya. Makanya ini juga PR bagi orang tua. Tidak hanya menyiapkan anak yang pinter, tapi secara sosial dia harus siap juga. Oke. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan motorik anak, ini yang saya rangkum ya, sering ditanyakan. Mudah-mudahan nanti bisa sekaligus meningkatkan apa yang pemahaman kita tentang motorik anak. Motorik anak dapat ditingkatkan dengan
misalnya bermain pledok, apa istilahnya, malam ya, lilin itu. Main lilin, meronce, itu mungkin tahapan-tahapan yang seharusnya ketika di TK itu sudah terlewati. Jadi anak jangan sampai hanya sekedar banyak PR gitu ya. Bahkan saya sering temui anak TK sudah punya PR gitu ya, punya PR. Padahal di TK itu yang paling penting adalah mempersiapkan kemampuan-kemampuan yang akan digunakan untuk anak itu bisa belajar di SD. Salah satunya kemampuan motorik tadi. Menggambar, melukis, itu merupakan salah satu membentuk motorik anaknya. Nanti bisa kita explore lagi. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri anak, ini penting sekali. Ya. Ternyata ada salah satu penelitian, ini tahun sekitar di bawah tahun 2000 gitu ya. Ternyata kepercayaan diri anak itu dapat ditingkatkan kalau dua orang, ayah dan bundanya, ayah dan ibunya, itu membersamai anak dalam pengasuhan. Ya. Artinya apa? Seorang anak yang percaya diri ketika dia cukup diberi pengasuhan oleh ibunya dan cukup diberi pengasuhan oleh ayahnya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran gitu ya, ada dialog ayah dan anak itu jarang kita temui dialog ibu dan anak, tapi dialog ayah dan anaknya. Itu Luqmanul Hakim, Luqman ya. Dia mengatakan ya bunaya gitu ya. Ya bunaya itu kenapa hai anakku? Itu menunjuk salah satu tafsirnya adalah supaya anak itu tahu kalau ayahnya itu mencintainya. Nah, ya. Karena kalau ibu sudah pasti ya. Kalau ayah itu kan kadang-kadang karena sibuk bekerja sampai anaknya mungkin tanya apakah benar saya dicintai oleh ayah gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri anak adalah ketika orang tua, ayah dan ibunya ikut dalam pengasuhan si anak. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Kemudian bagaimana meningkatkan konsentrasi? Konsentrasi ditingkatkan misalnya kita bikin jam belajar, misalnya anak itu belajarnya dipotong-potong, tidak boleh misalnya 2 jam belajar atau 1 jam, tapi harus ada jedanya, 15 menit, aktivitas lain, kemudian belajar lagi, dan sebagainya. Konsentrasi juga. Konsentrasi juga misalnya belajar menuangkan air ke dalam gelas, atau menuangkan biji-bijian, menghitung biji-bijian, itu bagian dari konsentrasi. Next. Mungkin ini ya, ini sekedar sebagai penutup, nah sebelum tanya jawab, ciri-ciri toxic parent itu ya, bisa dibaca sendiri ya, biasanya seperti ini ya, suka mengontrol, anak benar-benar sangat dikontrol sekali gitu ya, sehingga anak itu tidak bisa bernapas gitu. Ketemu ayah, ketemu pokoknya peraturan terus ya. Kurang dihargai anaknya ya. Salah satu yang menyebabkan toxic parenting ini ya, toksik atau racun dalam pengasuhan ini adalah karena terlalu tingginya ekspektasi orang tua terhadap anak, sehingga anak itu jadi objek dari hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di zaman dulu gitu ya. Kurang hargai, apapun anak kurang dihargai, terlalu menuntut berlebihan, sehingga si anak itu mengalami konsep diri yang negatif. Nah, anak yang konsep diri negatif biasanya ketika ada masalah dia cenderung untuk menutup diri, tidak mau cerita, ya, diam saja. Nah, itu. Makanya hati-hati kalau ada anak yang ketika ada masalah cenderung untuk menutup diri, tidak mau dialog dengan orang tuanya. Bisa jadi karena kita terlalu dominan, atau bisa jadi kita kurang dekat dengan anak. Oke. Atau juga misalnya menyalahkan anak dan mengkritik terlalu berlebihan. Anak salahnya cuma satu, tapi dikritiknya mengingat yang lalu-lalu. Ya, kamu ini kemarin seperti ini. Padahal kalau kasusnya sudah tutup tuh, tapi karena satu kesalahan anak, kasus yang lain dibuka lagi gitu ya. SP3-nya diberhentikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang bisa kita berikan, dan mungkin akan lebih enak kalau kita nanti dialog seperti apa. Kalau bisa kami jawab, akan kami jawab. Kalau tidak bisa, mungkin akan jadi PR bagi kami seperti apa. Sehingga, tapi yang penting, Bapak Ibu sekalian, yang penting yang harus diingat, satu, hasil tes itu bukan barang mati. Artinya anak masih bisa berkembang. Kalau kita foto selfie gitu ya, pasti ada yang siap, ada yang tidak siap. Terus yang kedua, jangan terlalu terpatok dengan EQ yang dimiliki oleh anak. Kenapa? Kadang anaknya EQ kecil tapi sosialnya tinggi dan sebagainya. Karena dari menurut penelitian EQ itu cuma 80% di luar akademik ya, untuk meningkatkan keberhasilan di masyarakat. Terus kemudian yang ketiga, jangan membandingkan hasil tes kita dengan tes anak orang lain gitu. Pasti beda. Masing-masing anak itu punya kelebihan, punya kekurangan. Itu yang harus kita syukuri dulu anak kita.
Jangan sampai hasil tes ini membuat kita malah tidak empati dengan anak kita. Itulah kamu nih kurang belajar, ini main terus dan sebagainya. Tidak. Tapi hasil tes ini harus kita sikapi bahwasanya inilah potret saat ini anak kita, di situ ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Coba kita dialogkan, coba kita lakukan dan kita perbaiki. Ya, karena anak masih panjang ini. Jangan sampai hasil tes yang tesnya cuma setengah jam, hasilnya dengan 2 lembar, itu malah membuat kita jauh dari anak. Atau malah kita membuat kita jadi pede ya, begitu yakin dengan anak kita, underestimate, sehingga apa? Wah, tidak perlu dipelajari lagi. Akhirnya waktu SD TK mungkin bagus karena melihat anaknya pinter, dianggap pinter anaknya, sehingga bodoh amat orang tuanya dengan anak itu. Pokoknya sudah pinter anak saya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami ungkapkan. Metodenya seperti apa, kemudian tesnya seperti apa, hal-hal yang terkait dengan psikotes seperti apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan Budi Kustanto yang telah mempresentasikan penjelasan psikologi, ya, tes psikologi, kemudian hasilnya juga. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sekarang ini sesi tanya jawab, silakan kepada Ayah dan Bunda atau Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan silakan. Kami persilakan sekarang. Baik, gimana Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan dari penjelasan Pak Irfan tadi? Pertanyaan secara umum ataupun khusus ya? Atau mungkin Pak Irfan ya, nanti mungkin secara pribadi gitu kan pertanyaannya. Oh iya. Iya, iya. Ada Bapak dan Bunda, Ayah Ibu? Baik. Pak, izin bertanya. Oke, silakan ini Bunda Efriani ya. Silakan. Ya, saya mau bertanya, kemampuan koordinasi visual motorik itu seperti apa ya Pak ya? Ya, Karena kebetulan anak saya ini hasilnya kurang, makanya saya mau bertanya. iya, iya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya. Ya, Ibu. Langsung dijawab ini Pak ya? Ya, langsung silakan Pak. Ya. Oke. Jadi koordinasi visual motorik itu paling mudahnya seperti ini, Bu. Ada gunting, Bu ya, gunting. Gunting itu adalah misalnya anak itu disuruh motong garis lurus. Nah, kalau masih tidak lurus motongnya itu berarti koordinasi visual sama motoriknya belum bagus. Atau dia bikin gambar kemudian zigzag gitu, kemudian anak disuruh gunting zigzag gitu. Kalau anak mungkin ya kita kalau orang dewasa pasti pas dengan garisnya. Tapi kalau anak sudah bisa mengikuti zigzagnya guntingan tadi, walaupun mungkin agak mencong dikit dan sebagainya, itu menandakan visual motorik anak sudah tumbuh dan berkembang. Ya, itu aja. Jadi visual motorik halus itu bisa dilihat tesnya itu pakai, kalau tidak ada alat tes pakai gunting aja, anak suruh gunting gitu. Kalau dia bisa lurus guntingnya, berbelok kanan, berbelok kiri, nah itu berarti menandakan anak sudah bisa bagus visual motorik halusnya. Karena visual motorik halus ini berkaitan dengan jarak, ya, atau dia titian. Salah satu misalnya kalau anak ada balok kayu gitu ya, anak disuruh melewati balok kayu itu. Kalau anak tidak jatuh, itu motorik halusnya bagus ya. Visual motoriknya bagus. Artinya dia bisa menyeimbangkan dirinya gitu. Maka salah satu ciri tidak menurut hasil tes gitu ya. Ketika dia berjalan tidak nabrak meja, tidak nabrak kanan kiri dan sebagainya, itu visual motoriknya bagus. Artinya dia bisa mengukur
oh jarak meja segini. Kan ada anak kalau jalan dikit-dikit nabrak meja walaupun sudah usia SD gitu ya. Nah, mungkin salah satunya adalah karena tidak berkembangnya visual motoriknya. Jadi bisa dilihat dari seperti itu. Artinya dia bisa melihat jarak seperti apa, menggunakan, bisa mengukur, bisa melihat konkretnya tadi. Dia bisa menggunakan motoriknya untuk secara visual menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, itu. Mungkin seperti itu Ibu. Melatihnya bisa dengan menggunting, bisa belajar di titian, keseimbangan, itu adalah motorik halus. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Gimana Bu Efriani? Sudah terjawab ya, insya Allah. Iya, berarti kemampuan koordinasi visual motorik ini langsung berhubungan dengan motorik halusnya ya Pak ya berarti ya? Dia lebih cenderung ke motorik kasar itu. Ya, bisa motorik halus, motorik kasar itu berhubungan ke situ gitu. Ya. Oh, berarti nggak harus motorik halusnya ya? Ya, karena biasanya ada hubungan tuh kalau motorik halus. Kadang ada seperti ini. Ada orang yang visual motoriknya bagus tapi motorik halusnya kurang. Anak-anak yang banyak gerak gitu ya, banyak gerak dan sebagainya gitu, ya, banyak gerak, aktif bergerak, biasanya motorik kasarnya bagus. Tapi cenderung motorik halusnya kurang bagus karena dia jarang menggunakan motorik halusnya. Nah, sehingga untuk menulis mungkin kurang dan sebagainya. Jadi harus seimbang gitu. Antara kasar, motorik halus harus seimbang. Di stimulasinya harus seimbang. Ya. Bermain pasir, membawa air, ya, menuangkan, kemudian melempar, memasukkan, misalnya contoh latihan misalnya kalau di outbound anak-anak di LPT Solusia itu ya, kita ingin melihat apakah visual motorik halus anak itu sekalian kami observasi gitu ya. Misalnya kalau anak disuruh melempar nih, ini ember hijau, ember merah, ember biru. Nanti bola biru dilempar ke ember biru. Nah, seperti itu. Kalian bisa ukur tuh. Kalau ngukurnya itu pas, visual motoriknya, visualnya itu benar atau sudah mantap, dia akan cepat gitu. Tapi kalau anak yang mana ya biru, merah, merah gitu ya, visual motoriknya tidak akan pas ya. Jadi bisa menjaga jarak dan sebagainya. Ini konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau motorik halus itu bagaimana dia menggunakan jari-jari tangannya. Kalau motorik halus itu tangan kita ini seperti ini, menulisnya seperti apa. Kalau anak itu sudah mulai bagus, tulisannya bisa pakai 3 jari. Anak yang kalau perkembangan motorik halus, biasanya anak itu menulis seperti ini Bu ya, digenggam gitu ya, pena itu digenggam gitu, seperti ini gitu. Nah, mulai dia mencoret-coret, nanti setelah bertahap mungkin pakai 4 jari, 5 jari, akhirnya dia akan jadi 3 jari. Nah, seperti ini. Nah, ketika 3 jari ini pun dilihat, kalau dia 3 jari itu menggenggam kuat, coba pegang aja tangannya. Kalau tangannya itu keras, berarti motor halusnya masih kurang. Tapi kalau tangannya itu lembut, megang pena itu lembut, ya dia tidak akan capek. Tidak akan capek untuk menulis. Makanya kalau di sekolah, kalau ada anak yang malas nulis dan sebagainya, coba dicek motorik halusnya. Bisa jadi motorik halusnya belum selesai gitu. Karena dia capek kan? Bayangkan Bapak Ibu kalau megang pensil, megang pena, dengan kuat harus nulis 1 halaman, satu baris aja sudah capek itu. Maka beberapa anak cenderung motorik halusnya yang belum selesai tadi akhirnya malas untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini di luar emosi ya, di luar hambatan emosi gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Mudah-mudahan terjawab Mama Efriani ya, Bunda Efriani. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Yang bertanya Pak. Boleh, silakan Bunda Nela. Langsung saja Bunda. Ya, baik. Ini saya cek dari data hasil psikotes. Di sini ada catatan keterangan rekomendasi ya. Anak saya itu kurang siap masuk SD. Usianya 6 tahun 4 bulan sekarang. Sekarang 6 tahun 5 bulan ya. Jadi gimana itu Pak solusinya? Karena kalau ditunggu lagi tahun depan sudah 7 tahun lebih gitu Pak. Atau apa yang proses siapkan untuk menyiapkan Ananda biar siap gitu Pak? Ya. Kalau kurang siap itu kita kembalikan ke pihak sekolah nanti Bu ya, seperti apa? Apakah ada kebijakan dari pihak sekolah dengan perjanjian tertentu? Terutama kita lihat kurangnya itu di apa istilahnya?
di apa aja, di aspek apa aja yang kurangnya itu. Nah, di aspek-aspek yang kurang itu Ibu coba list kira-kira seperti apa. Nanti kalau memang pengen gitu ya, sebetulnya di Google kan sekarang rame gitu ya, banyak gitu ya tentang parenting dan sebagainya, tentang meningkatkan kematangan sekolah itu, ya kematangan ketika masuk sekolah itu. Nanti bisa dicek tuh, misalnya kalau motorik halus seperti apa, motorik kasar seperti apa, daya kritis seperti apa, konsentrasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita lokalisir dulu kurangnya di mana. Yang pasti biasanya di angka 2 atau angka 1 itu memang kurang. Tapi kalau kurangnya itu sedikit, karena mungkin kita pakai ring ya, pakai ring. Ada yang mungkin sangat di batas minimal sama sekali gitu. Ya, dikit lagi dia bisa cukup siap untuk sekolah. Nah, itu bisa gitu. Ya. Dan kalau memang apa ya, kami tidak terlalu menyarankan kalau memang pengen tes ulang jangan masalah, tapi mungkin lebih cenderung pribadi gitu ya, seperti itu. Tapi kami sarankan ibu dulu latih anak ibu, karena kalau sekarang usia kan 6 tahun sudah kalau sudah siap diterima gitu Pak ya. Ya mungkin nanti dari pihak sekolah ini bisa, kalau menurut usia sudah bisa, tinggal nanti kurangnya itu di mana, nah itu yang harus diperbaiki. Ya. Bisa ada pendampingan lagi nggak Pak untuk secara pribadi untuk psikotes, bukan psikotes ulang ya, mungkin pendalaman tentang penjelasan ya poin-poin Ananda, ada nggak kira-kira Pak? Waktu ataupun secara pribadi atau dari sekolah gitu Pak? Ya. Biasanya kalau pendampingan pribadi nanti cenderung di luar sekolah Ibu ya, ke sekolah, artinya nanti Ibu bisa ke Solusia untuk dites ulang anaknya atau seperti apa, nanti dialog dengan psikolog pemeriksanya seperti apa, kalau perlu tes ulang, kalau tidak perlu ya mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah kalau untuk yang kurang-kurang ini, dan misalnya kita temui kebijakan sekolah itu kalau hasil tesnya kurang tapi usianya sudah mencukupi, nah pasti sekolah akan nanti bisa dijelaskan pihak sekolah apakah dia diterima atau tidak. Tapi biasanya ada perjanjian nih, yang kurang-kurang ini harus diperbaiki dulu Ibu, harus seperti apa. Mumpung masih ada waktu 2 atau 3 bulan lagi untuk masuk sekolah, seperti itu Ibu. Berarti apa yang bisa atau kontak mana gitu Pak yang bisa saya hubungi untuk mungkin kalau misal diadakan secara pribadi untuk pendampingan psikotes ulang atau mengulangi ke sekolah? Biasanya ada beberapa yang tesnya itu di tempat kita Ibu, tidak di sekolah lagi. Ya. Berarti saya kontak ke langsung. Bisa nanti Ibu bisa hubungi ke Solusia Ibu. Ke Solusia, ya, ke Solusia. Nah, untuk kebijakan nanti bisa ditanggapi pihak sekolah seperti apa gitu nanti. Tapi kalau memang ada pengen untuk melihat mungkin waktu tesnya itu anaknya tidak sehat atau apa istilahnya demam atau bangunnya mungkin jarang bangun pagi, sekarang pagi terus kemudian perubahan suasana itu, mood dan sebagainya, biasanya tidak terlalu signifikan sebetulnya. Tapi itu bisa dicoba. Ya. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Nanela dan Pak Irfan. Mungkin satu lagi Ayah dan Bunda untuk bertanya. Satu lagi pertanyaan. Silakan kepada Ayah dan Bunda. Baik, kalau tidak ada nanti silakan untuk menghubungi langsung ke pihak Solusia. Kita berinteraksi secara pribadi. Mungkin terakhir Pak Irfan penyampaian kata-katanya sebelum kita tutup acara ini. Ya, oke. Sebagai terakhir Bapak Ibu sekalian, yang pasti patut diingat anak itu masih dalam tahap perkembangan ya. Anak tahap perkembangan ya, tidak stimulasi itu tidak bisa instan. Stimulasi itu harus dari awal harus dilihat seperti apa yang harus dikembangkan dari anak kita. Itu gunanya psikotes seperti ini. Terus kemudian angka kecerdasan itu masih bisa berubah Bapak Ibu. Jadi kalau jangan sampai wah anak saya 90 nanti sampai tua juga 90 enggak, itu bisa berubah. Nah, tergantung dari stimulasi anaknya seperti apa terhadap anak itu. Kemudian psikotes itu, mohon maaf, psikotes itu untuk anak terutama itu bukan harga mati, ya, bukan harga mati. Karena EQ kadang-kadang orang tua masih mengagukan EQ-nya tinggi gitu ya, karena EQ itu bukan jaminan untuk dia bisa sukses. Ada faktor lain yang bisa menunjang prestasi belajar gitu ya.
Yang salah satunya adalah semangat belajar anak itu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Anak sekarang itu kalau mendengar kata belajar itu sudah trauma duluan, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mengalami kan? Belajar gitu sudah pusing palanya itu. Kenapa? Padahal anak SD, anak-anak itu, fitrah anak itu adalah pembelajar. Anak itu pengen tahunya tinggi. Tapi mohon maaf karena mungkin perilakuan kita terhadap anak sehingga fitrah belajar anak itu tertutupi. Ya. Ketika anak usia 1 sampai 4 tahun belum masuk usia sekolah, biasanya pengen tahunya tinggi gitu ya. Tapi setelah sekolah, pengen tahu anak itu tertutupi oleh hal-hal yang membuat kata-kata belajar itu jadi susah gitu. Jadi kadang-kadang anak itu trauma dengan kata belajar. Makanya belajar itu bagaimana kalau di rumah belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jangan sampai anak mendengar kata belajar yang teringat dalam kepalanya itu bundanya sedang marah, abinya sedang marah gitu ya. Belajar itu menyakitkan, belajar tidak menyenangkan. Nah, itu mindset yang harus ditanamkan pada anak-anak. Belajar itu menyenangkan dan membuat kita itu senang gitu. Kemudian ada kemampuan adaptasi yang penting ya. Kemudian juga anak jarang tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah seperti apa misalnya jangan sampai sedikit-sedikit mesti dibantu, sedikit-sedikit mesti dibantu. Tapi anak juga memahami konsekuensinya seperti apa. Anak jatuh jangan sampai jatuh di lantai gitu ya, lantainya dipukuli gitu. Wah ini salah lantainya gitu. Kadang-kadang orang seperti itu ya. Nangis anaknya lantai nakal lantainya, tidak. Ada penelitian ketika anak seperti itu lama-lama nanti ketika dewasa atau apa, ketika ada masalah cenderung untuk melempar masalah ke orang lain. Ya. Makanya kalau anak jatuh nangis, kalau bisa ditenangkan dulu, diterima sakitnya. Ya namanya jatuh kan sakit gitu ya. Jangan sampai jatuh nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kok sakit itu. Tapi terangkan jatuh sakit, memang kita rasa sakitnya. Jadi ketika tahu rasa sakitnya maka kita akan lebih hati-hati. Artinya kemudian anak juga belajar untuk mengelola emosinya. Ya, kapan harus boleh nangis, kapan tidak. Nah, itu belajar emosinya. Anak kalau nangis biarkan menangis dulu, ya, supaya dia lega dengan tangisnya itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua melihat anak nangis itu suruh berhenti cepat-cepat gitu kan, sampai anaknya senggugukan itu. Artinya emosinya belum keluar, anak sudah menyimpan emosi itu dalam dirinya. Tidak boleh nangis, terutama yang laki-laki gitu ya. Kadang-kadang nangis itu boleh gitu. Asal jangan setiap hari menangis gitu ya, ada hal tertentu. Yang pasti, yang terakhir, Bapak Ibu jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena kita itu anugerah yang terbesar yang Allah berikan pada kita. Mari kita sayangi, mari kita hargai pemberian Allah ini, sehingga kita melihat anak itu sebagai amanah yang harus bukan benda berharga gitu ya. Kalau benda berharga nanti kena pajak gitu ya. Amanah anak itu harus sesuatu yang harus kita benar-benar kita jadikan. Di dalam mindset kita sedang mempersiapkan kalau anak laki jadi seorang suami, kalau anak perempuan jadi seorang istri. Di mindset kita seperti itu. Kalau melihat anak, oh ini nanti anak saya akan jadi seorang laki-laki. Oh kalau anak kita yang perempuan, oh ini jadi seorang ibu. Nah, ini. Maka seperti itu. Sehingga kita bisa jangkauan kita akan lebih ke depan. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti berbakti kepada Allah dan berbakti pada orang tuanya. Insyaallah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Irfan Budi Kustanto yang telah hadir dan menyampaikan hasil observasi pada hari ini. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya apapun yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah anugerah dan kita upayakan untuk berikhtiar melakukan sesuatu untuk kebaikan dan juga diserahkan juga ke pihak-pihak yang memang yang berprofesional di bidangnya, yang terutama yaitu kepada keluarga ya, kepada ayah bunda itu sendiri. Baik, ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada kegiatan lainnya. Silakan untuk live. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.